Tapi mungkin yang sedikit membedakan pupuk Kalimantan Timur dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh para grid leaders yang sudah menjadi speaker sebelumnya adalah kalau yang sebelumnya lebih pada services industries, baik itu di banking maupun di digital arena. Nah, kalau pupuk Kalimantan Timur ini industrinya itu brick and mortar, orang sering menyebutkannya juga defensive industry, dan berada pada sektor kimia dan sektor agriculture. Itulah industri yang kami berada, yang mungkin cukup berbeda ya, karena produk life cycle di sektor services dengan di manufacturing industry seperti kita, defensive industry seperti kita, itu berbeda. Kalau di tempat lain mungkin lebih pendek, kalau kita bringing from research to market itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Yet, winter is coming kalau kata di film di salah satu streaming film yang berbayar itu ada satu judul namanya Winter is Coming. Karena kami di sektor manufacturing yang produk life cycle-nya itu cukup panjang, itu tidak pernah menyangka bahwa perubahan dinamika pasar itu bisa memutarbalikkan banyak hal. Pada saat kita kena COVID pertama kali, kita melihat penurunan harga komoditas amonia, salah satu produk yang kita produksi. Karena terjadi disruption di mana-mana. Banyak pabrik-pabrik yang menggunakan amonia sebagai bahan bakunya tutup, sehingga harga amonia itu turun jauh. Nah, amonia salah satunya dipakai untuk memproduksi yang namanya urea. Harga urea cukup membaik karena orang tidak lagi memproduksi tapi membeli. Nah, tetapi kemudian situasi itu harga amonia yang turun di mulai kuartal 2 tahun 2020 hingga terus turun hingga kuartal 3 itu sedikit demi sedikit berubah karena ada penggunaan amonia yang lain. Nah, kemudian terjadi juga pertempuran hegemoni Rusia dan Amerika di Eropa Barat yang kemudian semakin memutarbalikkan itu semua. Jadi yang ingin kami sampaikan apa? Winter is coming, kalau di film itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar unpredictable, yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dan itu kita alami di sektor manufacturing yang biasanya itu growth-nya itu ya steady, semuanya steady, jarang ada fluktuasi. Oke, ada market cycle gitu ya, naik turun, tapi cycle-nya itu mungkin 5 tahunan, 6 tahunan gitu. Jadi cycle-nya itu cukup panjang untuk mengalami naik turun. Tapi dengan COVID semuanya merubah banyak hal. Nah, kalau kita lihat ada 4 hal yang cukup mendasar ya, yang kami amati betul beberapa tahun terakhir. Ternyata orang itu semakin concern pada environment. Produk kami adalah berbasis natural gas, obviously fossil fuel, petrochemical gitu ya. Nah, orang makin concern pada environment. Bagaimana kita bisa memastikan net zero carbon emission di tahun 2060. Jadi ke depan kita ditantang tidak hanya lebih produktif dan lebih efisien, tapi juga lebih environmentally friendly. Nah, berikutnya adalah mengenai food security. Kita tahu penduduk dunia itu tambah kira-kira 1% setiap tahun. Nah, pertambahan itu kan tidak diikuti dengan pertambahan dari agricultural area. Jadi agriculture area itu berkurang 1% setiap tahun karena manusianya tambah. Ditambah dengan peningkatan GDP yang sekitar 6%. Penambahan GDP 6% itu mendorong pertumbuhan permintaan pangan 6%, karena orang dengan semakin kaya itu membutuhkan tidak hanya pangan tapi juga nutrien, makanan-makanan yang sehat. Jadi ini menjadi tantangan tidak hanya availability tapi juga quality. Makanya tidak sekedar mengenyangkan perut, it's just a meal,
tapi it's also a quality yang diperlukan yang semakin lama semakin meningkat. COVID juga memperlihatkan bahwa dengan pengurangan income 20%, itu mengakibatkan sekitar 0,5 miliar orang kemudian masuk pada poverty, level miskin. Sementara yang kaya makin kaya. Nah ini gap-nya kan makin besar ya. Jadi ini mulai dari krisis kesehatan, muncul krisis ekonomi. Nah gap yang besar ini kalau tidak ditangani dengan benar, ini akan mengakibatkan krisis sosial. Kami di Pupuk Kalimantan Timur juga memperhatikan itu, makanya kita punya program CSR yang kita beri jargon PKT proaktif untuk menjaga bahwa dari krisis kesehatan ini jangan sampai berujung pada krisis sosial karena membesarnya gap antara yang kaya dengan yang miskin. Dan tentunya of course, tadi sudah disebutkan masalah vaksin dan seterusnya itu tetap menjadi faktor kunci. Awalnya adalah krisis kesehatan, maka kalau kita ngomong root cause-nya adalah kesehatan, ya kita mesti fokus pada penanganan COVID itu sendiri. Nah kalau kita lihat PKT hari ini, Pupuk Kalimantan Timur seringkali disebut pupuk PKT gitu. PKT adalah pemain global, kita adalah produsen 5 terbesar di Asia Pasifik, terbesar di Asia Tenggara, tapi kalau di Asia Pasifik itu kita nomor 6. Nah, pertanyaannya bukan how we get here atau bagaimana kita menjadi 6 besar itu, tapi dari sini ini mau gimana gitu. Nah, kami mempunyai bayangan umurnya Pupuk Kalimantan Timur itu sudah 45 tahun, kita selalu membagi pertumbuhan itu menjadi 2 fase. 40 tahun pertama adalah fase pertumbuhan pertama, fase kedua adalah 40 tahun kedua. Kita sudah memasuki pada fase pertumbuhan 40 tahun kedua. Di dalam fase pertumbuhan 40 tahun kedua ini, kami berharap, berambisi untuk menjadi the largest, the biggest, and the best producers in Asia Pacific. Nah, untuk ke sana tentunya kita harus menyiapkan beberapa strategi-strategi ya. Nah, karena tadi sudah kami sampaikan sebagai perusahaan yang defensif, sedikit berbeda dengan services. Kalau tadi memprediksikan future di service industry itu agak susah. Tetapi kalau di industri kami, sektor pangan itu lebih terprediksi lah. Sehingga to certain degree memang kita bisa mempunyai sebuah strategi house yang bisa menaungi rencana jangka panjang. Ini keberuntungan kami yang berada di sektor manufacturing. Tidak berarti bahwa kita tidak agile, karena ternyata sekarang siklus yang biasanya 5 tahun itu ternyata itu semakin pendek. Tapi barangkali tidak sependek di services industry gitu. Bahkan sekarang kita mengalami hyper cycle kan gitu, harga komoditi yang meningkat sedemikian tinggi. Untuk mencapai visi kami mempunyai 3 pilar utama strategi. Satu adalah operational and supply chain excellence, yang kedua diversification excellence, dan yang ketiga adalah geographical expansion. Saya jelaskan satu persatu yang kami maksud dengan operational and supply chain excellence ini more on efficiencies dan juga efficiencies ini bukan berarti hanya cost reduction in across the board gitu ya, tetapi menjadikan efisien di seluruh rantai bisnis. Nah, rantai bisnis ini kita perpendek menjadi rantai pasok atau supply chain, memastikan pasokan, kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas di pelabuhan, berikut seluruh infrastrukturnya, menambah kapasitas, itu ada di dalam rumah strategi pertama. Yang kedua adalah diversification excellence. Kita akan melanjutkan program hilirisasi produk petrokimia berbasis natural gas. Kenapa? Karena semakin hilir, value added-nya itu makin tinggi. Sebagai contoh, amonia itu berasal dari natural gas yang kita produksi. Kalau natural gas dijual sebagai LNG dibandingkan dengan dijual sebagai amonia, itu amonia mempunyai nilai tambah 30 kali lebih tinggi jika dibandingkan gas itu dijual sebagai LNG. Jadi kalau kita teruskan downstream-nya, ini akan meningkat. Nah, di amonia dari gas itu akan turun produk namanya amonia.
Nah, amonia ini bisa jadi produk berikutnya namanya urea atau pupuk. Tapi juga bisa menjadi produk-produk lain. Jadi kita akan meneruskan hilirisasi produk berbasis amonia, dan juga kita akan muncul, kalau dari gas itu bisa muncul amonia dan metanol, kita juga akan mengembangkan industri metanol dan seluruh turunannya. Tetapi kita tidak berhenti di situ, karena masa depan itu orang lebih cenderung pada yang lebih hijau kan, maka kita akan juga mengembangkan industri kimia berbasis renewable resources. Yang akan kita kembangkan adalah oleokimia berbasis kelapa sawit. Kita tahu Indonesia produsen kelapa sawit yang sangat terbesar di dunia, dan Pupuk Kalimantan Timur sudah punya embrionya. Kita punya anak perusahaan yang mengelola kebun sawit dan produksi dari CPO, pabrik CPO. Yang ketiga itu adalah geographical expansion. Ini tidak sekedar menambah market share di luar negeri dengan meningkatkan kapasitas domestik, tetapi kita juga berpikiran untuk melebarkan manufacturing footprint kita di luar negeri. Jadi kita akan mengakuisisi atau membangun pabrik-pabrik petrochemical berbasis natural gas di luar negeri. Nah, untuk melakukan itu semua, tentu kita membutuhkan beberapa fondasi-fondasi. Salah satunya tadi sudah disebut di awal, di PKT digitalisasi ini cukup hebat. Kemudian di HR itu organization structure kita rapikan. Kemudian kita punya kalau di kita ini inginnya menciptakan emerging leader yang lebih sukses daripada leader-leader seperti kami. Yang ketiga yang cukup signifikan adalah meningkatkan funding capacity. Ke depan tentu ini dari sisi ekuitas maupun dari debt, kita mempertimbangkan mengundang strategic partner, atau kita juga sedang secara serius mempersiapkan diri untuk menawarkan saham kita ke publik atau yang sering disebut IPO. IPO ini adalah salah satu opsi yang ada di dalam rencana jangka panjang untuk menopang pertumbuhan 40 tahun kedua PKT. Jadi stick with us, IPO Pupuk Kalimantan Timur is coming. Nah, berikutnya setelah dari kita mempunyai strategi house itu, lalu next. Nah, kita yang tadi saya cerita kemana-mana mengenai ini karena buat kami ini penting. Industri kami ini berbasis fossil fuel, berbasiskan natural gas. Sementara kita sudah punya COP26 yang mewajibkan net zero emission. Nah, terus bagaimana? Nah, saya mau cerita mengenai amonia. Amonia kalau dulu itu dipakai untuk memproduksi fertilizer saja. Tetapi sekarang amonia itu sudah dipakai sebagai bahan bakar, karena amonia adalah zero carbon fuel. Jadi ini kalau dibilang transition fuel, amonia ini menjadi transition fuel karena diproduksinya masih tetap dari fossil fuel, tapi ketika digunakan itu tidak mengeluarkan emisi karbon. Kedua, kita di fertilizer production-nya kan mengemisi carbon dioxide. Nah, carbon dioxide ini juga kita lakukan dengan beberapa program untuk mengurangi emisi karbon. Yang terakhir yang sangat hot ini, dulu kalau hidrogen itu ditransportasikan dalam bentuk gas. Nah, sekarang hidrogen ini ditransportasikan dalam bentuk amonia. Jadi nanti kalau ada hydrogen fuel itu akan lebih banyak menggunakan amonia sebagai carrier. Karena ini bentuknya liquid, tentu akan lebih mudah dijalankan. Nah, di amonia yang tadinya itu 100% berdasarkan fossil fuel, ke depan itu juga ada yang namanya blue ammonia. Blue ammonia ini diproduksi dari air. Nah, ini juga sesuatu yang, blue ammonia itu adalah green ammonia itu diproduksi dari air. Kalau blue ammonia ini CO2 emisinya itu kita suntikan kembali ke dalam tanah. Nah, blue ammonia dan green ammonia ini adalah dua produk yang sekarang di PKT juga secara serius kita terus dalami. Nah, kenapa kita mendalam itu ya? Karena kita melihat ke depan seperti itu bayangan kami. Dalam pengembangan kami selalu memastikan bahwa konsep ESG, Environmental, Social, and Governance itu embedded di dalam bagaimana kita mendesain
pertumbuhan PKT. Untuk mengakselerasi pertumbuhan, mendesain pertumbuhan, ESG-nya itu selalu ada. Di environment misalnya, kita secara serius melakukan banyak hal untuk mengurangi emisi karbon dioksida, dan kita mentargetkan 30% dari karbon dioksida yang sekarang ini teremisikan itu bisa dikurangi by 2030. Jadi di 2030 nanti sepertiga dari CO2 itu sudah bisa kita manfaatkan atau kita simpan kembali dengan metode biological ataupun geological. Yang kedua, di sosial kita mengembangkan yang namanya sustainable agriculture ecosystem. Ini bagaimana pemupukan itu pemupukan yang berimbang sehingga sustainability dari pertanian itu bisa berkelanjutan. Kita tidak menganggap PKT pupuk kimia itu bersaing dengan pupuk organik maupun pupuk hayati. Justru di PKT itu kita embrace. PKT sedang menyiapkan roadmap untuk mengembangkan biofertilizer secara serius. Yang terakhir di governance kita juga terus meningkatkan peningkatan etika di dalam menghandle seluruh lini proses bisnis kita. Corruption juga kita sudah tersertifikasi di ISO dalam penanganan anti-corruption kita ini, dan secara budaya ini terus-menerus kita tingkatkan dan kita gelorakan di PKT. Nah, dengan ini semualah PKT akan mengakselerasi pertumbuhan ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi Indonesia akan memiliki satu perusahaan petrochemical yang menjadi terbesar dan terbaik di Asia Pasifik.